Hai, kembali lagi di Ngomong Bola dengan Zaki di sini dan kali ini kita akan membahas hasil dari perdelapan besar Piala Dunia Qatar 2022 dan juga eh, kita akan sedikit menganalisis semifinal eh, Piala Dunia Qatar 2022 di mana ada beberapa hasil yang menurutku cukup mengejutkan, di mana tim besar kalah dengan tim yang bisa dibilang tidak diunggulkan. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu Brazil yang bisa ditaklukkan oleh Kroasia, dimana kita tahu sendiri dalam uh, Piala Dunia 2022 kali ini Brazil tampil sebenarnya cukup meyakinkan hingga babak 8 besar saat berjumpa Kroasia. Jadi jalannya laga sangat-sangat alot hingga adu penalti di mana tidak ada yang bisa mencetak gol dari kedua tim. Padahal kita tahu sendiri Brazil itu punya banyak sekali nama-nama bintang dan kita tahu lini depan mereka itu luar biasa sekali. Ada Neymar, ada Vinicius Junior, Anthony, ada Rodrigo, ada Richarlison, dan ya nama-nama tersebut merupakan nama-nama yang cukup tenar di Eropa dan mereka merupakan striker-striker yang luar biasa di barisan penyerangan Brazil. Namun mereka tidak bisa untuk mencetak gol di 90 menit babak berjalan hingga mereka harus memaksa di adu penalti, dimana ketika Brazil sempat unggul sebenarnya 1-0, tapi mereka terlalu pede hingga melakukan pergantian dan ya Kroasia ternyata berhasil untuk menyamakan kedudukan dan memaksa untuk masuk ke adu penalti. Namun di adu penalti ternyata Kroasia mampu keluar sebagai pemenang, karena di satu sisi Kroasia sudah lebih siap secara usia pemain. Memang Kroasia ini udah tua semua ya pemainnya, tapi mereka lebih siap secara mental untuk menghadapi babak-babak seperti adu penalti ini. Dan ya sebenarnya Kroasia nggak layak untuk lolos, cuman Brazil di sisi lain juga nggak layak lolos kalau misalnya bermain seperti itu. Yang kedua kita akan bahas antara Argentina menghadapi Belanda. Wah, partainya juga lumayan seru, banyak gol terjadi, dan ya sebenarnya aku sangat menyayangkan kenapa Argentina tidak bisa menyelesaikan pertandingan hanya dalam 90 menit, karena mereka sudah sempat unggul 2-0 terlebih dahulu hingga Belanda dapat perkecil ketertinggalan di menit 80-an dan kemudian mungkin malah menyeimbangkan skor menjadi 2-2 di waktu injury time yang aku rasa sangat lama, di mana Piala Dunia kali ini ya mereka coba untuk memanfaatkan waktu dan membuat waktu 90 menit itu benar-benar tidak terbuang. Jadi kalau misalnya ada pergantian atau misalnya ada yang pelanggaran itu waktunya akan dihitung dan akan ditambah di additional time, dan additional time-nya kalau nggak salah ada 11 menit, dan menit 101, menit 100 itu Belanda berhasil menyamakan kedudukan dan memaksa Argentina untuk ya bermain hingga babak adu penalti. Namun sebagaimana hasil sebelumnya juga, ketika penalti Belanda ternyata tidak bisa untuk mengungguli Argentina dan ya Argentina layak untuk lolos. Cuman ya Belanda ini belum siap secara mental untuk adu penalti ternyata. Dan kita lihat bagaimana euforia para pemain dan supporter Argentina, di mana ya mereka sangat mengimpikan seorang Lionel Messi bisa mengangkat trofi juara dunia. Dan ya kita lihat aja mereka di semifinal. Dan tadi malam ada 2 laga perdelapan final lagi yang cukup seru, di mana secara mengejutkan. Kenapa saya bilang secara mengejutkan? Karena tidak ada yang mengira bahwasannya Portugal akan kalah dari Maroko tadi malam. Dan kalau dilihat dari gameplay yang berlangsung juga memang dua tim sebenarnya nggak layak untuk lolos. Namun
Mungkin aku akan sedikit mengunggulkan Maroko dari segi fighting spirit ya. Dan kita ngelihat juga outform pemain Portugal tadi malam juga jelek banget, dan ya mungkin ada sedikit kesalahan dari seorang Fernando Santos sebagai pelatih Portugal yang tidak memainkan Ronaldo dari awal. Kenapa? Bukan karena Ronaldo tuh hebat, cuman karena ya Ronaldo udah punya pengalaman di World Cup dan menghadapi tim seperti Maroko. Kurasa banyak pemain Maroko yang masih mengagumi sosok Ronaldo, jadi ya mungkin itu akan berpengaruh sangat besar dari segi psikologis pemain-pemain Maroko. Dan di sisi lain terlalu terlambat untuk memasukkan Ronaldo di babak kedua ketika mereka sudah ketertinggalan 1-0, karena kita tahu Ronaldo usianya udah 38 tahun dan nggak bisa berharap banyak juga dari dia. Dan ya dari permainan Portugal yang cuma main long ball ya, aku rasa kayaknya layak untuk nggak masuk. Dan ya Maroko menjadi tim dari benua Afrika pertama yang bisa menyentuh semifinal. Congratulations untuk Maroko. Dan di semifinal nanti Maroko akan menghadapi Prancis, di mana Prancis telah berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Ya, sebenarnya sebelum satu bola ditendang pun aku udah ngerasa bahwasannya Prancis ini lebih unggul dari Inggris. Bukan karena aku suka Prancis, tapi dari secara dua klub ini aku ngerasa kayak Inggris memang hebat, pemainnya merata juga, dan kalau bisa dibilang kedalaman squadnya lebih dalam squadnya Inggris. Dan ya udah lama juga bermain, cuman Prancis ini somehow di turnamen-turnamen besar seperti Piala Dunia ini bisa step up. Dan tadi malam tuh kita ngeliat kayak ya mungkin Kylian Mbappe bisa dimatikan oleh Jordan Henderson dan juga Kyle Walker, tapi di sisi lain seorang Antoine Griezmann malah lepas dan bisa menari bebas mengitari lapangan tadi malam. Dan ya alhasil Griezmann mencatatkan 2 assist. Yang pertama assist untuk Aurelien Tchouameni yang mencetak gol dari luar kotak yang luar biasa. Nggak sempat dilihat Pickford karena bolanya itu lewat kolongnya si Bellingham, jadi telat dilihat oleh Pickford. Sempat disamakan oleh Harry Kane lewat adu penalti lewat pelanggaran dan berbuah penalti 1-1. Dan nggak lama berselang Giroud kembali membuat Prancis unggul setelah mendapat crossing yang indah dari seorang Antoine Griezmann. Dan Inggris kembali lagi-lagi dapatkan penalti setelah Mason Mount berhasil dilanggar oleh seorang Theo Hernandez. Sebenarnya nggak penting-penting banget sih pelanggaran si Theo kemarin, cuman ya layak penalti. Namun untuk kali kedua ternyata si Kane nggak berhasil untuk mengeksekusi penalti tersebut. Jadi ya skor 2-1 bertahan, dan memang Prancis layak untuk menang. Dan ya mungkin agak sedih aja dan kurang beruntung untuk Inggris dapat drawing bertemu dengan Prancis. Dan ya semifinal akan menemukan antara Argentina menghadapi Kroasia dan juga Maroko menghadapi Prancis. Ini lumayan seru, tapi kurasa untuk kejutan ini nggak akan banyak kejutan menurutku. Ya Argentina dan Prancis adalah favoritnya, dan kurasa juga mereka berdua yang akan melaju ke final. Dan untuk Kroasia dan Maroko keajaibannya udah cukup banyak sampai sejauh ini, dan kurasa kalaupun mereka kalah di semifinal ini bukan hal yang memalukan, dan ini sangat membanggakan, di mana Kroasia sendiri timnya udah menurun, dan Maroko juga kita tahu ya baru pertama kali menyentuh semifinal Piala Dunia, dan ini sangat luar biasa. Dan kalaupun ada kejutan mungkin ini menarik untuk ditunggu. Dan ya kurasa Argentina dan Prancis bisa melaju ke final, dan kita lihat di final bagaimana nanti analisisnya. Mungkin kalau aku nggak mager aku bakal bikin lagi. Dan aku rasa sekian
untuk ngomong bola kali ini. Maaf apabila ada kesalahan. Dan ya, ciao.